Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kode kehormatan anggota pramuka tingkat penggalang, penegak, dan pandega. Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan di golongan penggalang terdiri dari dua macam, yaitu janji atau satya berupa trisatya dan ketentuan moral atau dharma berupa dasa dharma. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma pramuka. Trisatya tersebut berdasarkan keputusan Munas ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 07/Munas/2018. Di dalam Trisatya ada 6 kewajiban, yaitu 1. Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kewajiban terhadap Pancasila. 4. Kewajiban terhadap sesama hidup. 5. Kewajiban terhadap masyarakat. 6. Kewajiban terhadap dasa dharma. Apa perbedaan Trisatya penggalang dengan Trisatya penegak, pandega, dan anggota dewasa? Perbedaannya, jika Trisatya golongan penggalang tercantum kalimat mempersiapkan diri membangun masyarakat, maka pada Trisatya golongan penegak, pandega, dan anggota dewasa, kalimat tersebut berubah menjadi ikut serta membangun masyarakat. Sejak publikasi buku Scout-In for Boys di tahun 1908, semua pramuka atau pandu seluruh dunia telah mengucapkan sumpah untuk hidup sebagai seorang anggota gerakan kepanduan dan menjalankan hukum pandu atau Scout Law. Kata-kata pada janji atau sumpah pandu atau hukum pandu Dasa Dharma Indonesia hanya terdapat sedikit perbedaan dengan kepanduan negara lain. Namun, sebagian besar menggunakan istilah janji dan sedikit diantaranya seperti Boy Scout of America lebih memilih menggunakan istilah sumpah. Biasanya diikuti dengan simbol 3 jari pandu saat mengucapkannya. Hal ini selalu diselenggarakan di setiap kegiatan, latihan, upacara, pelantikan, dan sebagainya. Scout Law di Indonesia disebut Dasa Dharma, ketentuan moral atau dharma berupa dasa dharma. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari Dasa Dharma, kita dapat menjabarkannya menjadi banyak sikap hidup atau pola tingkah laku sehari-hari. Seperti misalnya, 1. Yang sesuai dengan dharma pertama, beribadah menurut agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Patuh dan berbakti kepada orang tua, sayang kepada saudara, dan sebagainya. Yang sesuai dengan dharma kedua, menjaga kebersihan sanggar, kelas, dan lingkungan, menjaga kelestarian alam baik flora maupun faunanya,
membantu fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo, dan mengunjungi orang sakit. 3. Yang sesuai dengan dharma ketiga, mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Ikut serta dalam mempertahankan atau pertahanan bela negara, melindungi kaum yang lemah, belajar di sekolah dengan baik, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya. 4. Yang sesuai dengan dharma keempat, menjalankan tugas-tugas dari guru, pembina, dan orang tua dengan sebaik-baiknya, patuh terhadap orang tua, guru, dan pembina, berusaha mufakat dalam setiap musyawarah, tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. 5. Yang sesuai dengan dharma kelima, berusaha menolong orang yang mengalami musibah. Setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan hadiah atau imbalan. Tabah menghadapi berbagai kesulitan, tidak banyak mengeluh dan tak mudah putus asa, bersedia menolong tanpa diminta. 6. Yang sesuai dengan dharma keenam, tidak pernah membolos dari sekolah, selalu hadir dalam setiap latihan atau pertemuan pramuka, dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hastakarya yang berguna, selalu riang dan gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan dan sebagainya. 7. Yang sesuai dengan dharma ketujuh, tidak boros, rajin menabung, teliti dalam melakukan sesuatu, bersikap hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Biasa membuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan tersebut. 8. Yang sesuai dengan dharma ke-8, selalu menepati waktu yang disediakan, mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibanding haknya, berani mengambil keputusan, tidak pernah mengecewakan orang lain, tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak, dan sebagainya. Yang sesuai dengan dharma ke-9, menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh, tidak pernah mengecewakan orang lain, bertanggung jawab dalam setiap tindakan. 10. Yang sesuai dengan dharma ke-10, berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah bohong, tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain, berbuat baik kepada semua orang, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal, baik yang lebih muda atau lebih tua, dan sebagainya. Jadi, dengan adanya kode kehormatan gerakan pramuka, diharapkan pola tingkah laku atau tindakan para anggota gerakan pramuka akan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pendidikan gerakan pramuka seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan pada kali ini terkait materi kode kehormatan gerakan pramuka yang di dalamnya terdapat Trisatya dan Dasa Dharma. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.